Demi Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai saja ya. Karena materinya cukup banyak, saya share PPT dulu. Ya. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, tentang metode preparat segar semi permanen. Sama nanti yang preparat, kok cuma satu? Sama yang preparat semi permanen ya. Segar dan semi permanen dan permanen. Jadi ada cukup banyak materi sehingga akan saya jelaskan secara singkat ya mengenai perbedaannya sambil menunggu adakah yang kesulitan absen. Baru 55 yang absen.
57. Oke, saya langsung terangkan aja. Jadi seperti yang sebagian besar sudah Anda dengarkan ya pada saat asistensi praktikum, ini hampir sama. Cuman mungkin penekanannya di mana sih letak perbedaannya ya antara preparat segar dan semi permanen dan permanen. Pasti Anda sudah tahu ya sebagian besar. Sebentar saya cek. Coba ada Hamdi nggak? Hamdi? Hamdi? Halo, Ya, ada Bu Hamdi coba. Hamdi. Masih ingat nggak materi pada saat asistensi praktikum? Preparat segar itu yang seperti apa? Atau beda ketiga preparat itu apa? Dari yang segar, semi permanen, dan permanen. Oke Bu, sebentar. Ya, sebentar ngapain dulu? Jangan lama-lama. Sambil nunggu Hamdi, ini Imawarti kesulitan absen kah? Iya, Bu. Ini laptopnya cuma punya satu device, Bu. Ya, satu device itu apa? Laptop apa HP? Ini cuma pakai HP, Bu. Oh, nggak punya laptop ya? Maaf. Laptopnya lagi error. Oh, lagi error. Oke. Naufal Zuhdi? Ada nggak Naufal Zuhdi? Kok belum absen? Ini selalu ini ya. Umi Latifatul. Umi Latifatul kemana? Ada nggak? Umi Latifatul. Belum ada ya. Nistya. Nistya. Ada nggak Nistya? Kayak nama saya ya. Nistya. Selisih sedikit namanya. Belum ada juga. Salsabila. Iya, Ibu. Nggak bisa absen. Iya, Bu. SSO saya tidak bisa dibuka. Iya, dari tadi error SSO-nya. Jadi saya pakai dua laptop ini ya. Yang satu nggak bisa untuk buka SSO. Di ini terus di refresh katanya ada yang bilang tadi. Di refresh terus agar bisa sampai ke SSO-nya. Iya, tidak bisa, Bu. Sudah saya refresh berkali-kali. Iya, berkali-kali memang saya juga tadi berkali-kali. Saya untuk absen aja harus berkali-kali refresh-nya ya. Error terus, nggak tahu kenapa ini error terus. Hamdi udah bisa menjawab, Hamdi? Apa Iya perbedaannya? Bu, bisa Ya. diulang pertanyaannya. Ya Allah. Apa bedanya preparat segar, preparat semi permanen dan permanen? Kalau preparat basah itu yang contohnya kayak yang kayak daun sirih gitu-gitu nggak sih Bu? Preparat segar itu. Oh ya, berarti Anda belum ini ya. Ya udah sambil dengerin ya nanti Hamdi. Ravena coba sudah bisa membedakan belum? Ravena Eka Julianti. Iya, Ibu. Ya, sudah bisa membedakan preparat segar, semi permanen dan permanen? Kalau preparat segar itu keawetannya itu bisa untuk di saat itu saja gitu, tidak sampai 24 jam. Kalau yang semi permanen itu hanya beberapa bulan saja. Kalau yang permanen? Permanen bisa untuk seterusnya. Ya, yang membedakan apa? Kok bisa ada yang awet, ada yang enggak?
Apa yang membedakan? Udah ngerti perbedaannya, Ravena? Belum, Ibu. Oh, belum. Kalau Regina? saya Ya, apa? Regina sudah bisa membedakan? Tadi Ravena udah benar. Yang membedakan apanya, Regina? Penggunaan itunya ya, Bu. Apa? Zat kimianya untuk yang mengawetkannya ya. Ya, contohnya tahu nggak apa? Alkohol mungkin, Bu. Kalau di preparat segar cuman pakai apa? Medianya. Kan Anda sering membuat preparat segar pada saat Air. semester 1 itu kan Anda praktikum biologi umum ya. Ada nggak contoh Anda membuat preparat segar pada saat praktikum biologi umum? Kalau medianya bisa pakai air ya, Bu? Pakai air. Jadi itu ya, kalau preparat segar hanya menggunakan air. Kalau preparat semi permanen mungkin menggunakan zat kimia tertentu yang bisa menyebabkan lebih awet. Apalagi yang permanen ya. Permanen sudah melewati proses yang begitu panjang seperti saya menerangkan alat dan bahan kemarin, sehingga benar-benar awet dan bisa tahan sampai lebih lama. Gitu ya. Secara garis besar paham ya, Hamdi? Iya Bu, lumayan. Ya, lumayan. Ya, sekarang ini preparat segar. Jadi, preparat itu dibedakan berdasarkan sifat ketahanannya. Benar tadi ya, benar Mbak Ravena. Jadi, ketahanannya itu berbeda antara segar atau preparat basah, semi permanen atau setengah awetan, namanya setengah awetan. Jadi bahan kimianya yang untuk mengawetkan tidak selengkap yang permanen atau awetan. Preparat sementara bersifat tidak tahan lama atau preparat segar ini ya. Preparat segar atau preparat sementara. Ini tidak bertahan lama. Dan biasanya hanya untuk sekali pengamatan, seperti Anda dulu waktu praktikum biologi umum Anda pernah membuat dari daun rhodiscolor misalnya. Itu kan hanya Anda kupas, Anda ambil dari permukaan daun sehingga itu merupakan epidermisnya, kemudian Anda ambil setipis mungkin Anda letakkan di air. Lah itu dianggap medianya air atau bahan kimia yang mudah menguap sehingga tidak ada bahan kimia yang mengawetkan. Kemudian Anda tutup dengan gelas penutup, baru Anda amati di mikroskop sehingga sangat tidak awet. Preparat semi permanen menggunakan media gliserin dan mampu bertahan sekitar 1-4 minggu. Itu yang membedakan. Kalau di preparat segar itu menggunakan air sehingga tidak awet. Kalau di preparat semi permanen menggunakan gliserin sehingga masih agak bertahan meskipun nggak awet-awet banget ya. 1-4 minggu, sehingga kalau Anda menggunakan yang semi permanen harus segera diamatin juga, jangan ditunda-tunda. Kemudian kalau preparat permanen atau awetan itu merupakan preparat yang diawetkan menggunakan balsam, gliserin jelly, laktofenol atau senyawa lain sebagai agen mountingnya atau agen pengawetnya. Sehingga preparat permanen dapat bertahan beberapa lama, mungkin berbulan-bulan atau selamanya ya. Karena dia menggunakan balsam atau Kanada balsam biasanya yang digunakan. Mungkin digunakan di mumi-mumi juga ya sehingga awet. Lah ini preparat juga gitu, biar awet dia menggunakan Kanada balsam. Itu biasanya diberikan di akhir ya, setelah diiris seperti kemarin, kemudian diwarnai, kemudian sudah diletakkan di gelas benda.
Lah akhirnya diberikan ada balsam. Biasanya dia sebagai pengawet. Jadi itu bedanya ya. Paham ya Hamdi? Iya Bu. Jadi slide ini satu slide ini aja sudah memberikan Anda pemahaman mengenai perbedaan preparat segar, semi permanen dan permanen. Jadi paling nggak kalau Anda nggak sempat membaca yang banyak itu Anda bisa membaca yang satu ini dan itu sudah cukup mewakilinya. Slide selanjutnya adalah preparat segar atau sementara. Dia adalah preparat yang keawetannya hanya sementara atau beberapa jam saja. Tidak lebih dari 24 jam yang enggak mungkin Anda selama praktikum 3 jam gitu ya. Di akhir udah jika airnya mengering atau menguap itu preparatnya juga udah menggulung. Kemudian tujuannya untuk apa? Yang preparat segar untuk mempelajari suatu objek dalam keadaan segar. Jadi kalau Anda mau mengamati stomata, Anda bisa ya, Pak, itu paling mudah Anda menggunakan preparat segar. Sehingga kalau nanti parameter anatomi yang paling mudah Anda kerjakan adalah mengamati stomata dan cukup dengan preparat segar karena kita hanya mengelupas dari permukaan epidermis suatu daun sehingga lebih mudah. Kemudian bagaimana prosedurnya? Objek yang akan diamati diletakkan di atas gelas benda seperti yang sudah dijelaskan di asistensi. Sudah banyak ya, kita kelupas setipis mungkin permukaan epidermisnya, kemudian diletakkan di gelas benda, dikasih air karena medianya tadi air sehingga dia tidak awet, kemudian ditutup dengan gelas penutup dan baru diamati di mikroskop. Dari situ Anda bisa mengamati stomata misalnya. Anda bisa menghitung indeks stomata yang nanti bisa menjadi parameter penelitian Anda nanti jika TA atau KP. Matanya aquades atau glycerin. Kemudian sama ya, seperti yang saya bilang tadi. Preparat segar atau freehand section itu nama lainnya adalah freehand section. Jadi kalau Anda mau mencari di YouTube dengan kata kunci freehand section itu sudah bisa menemukan itu ya. Metode ini merupakan cara pengirisan atau penyayatan. Jadi disayat, diiris juga bisa tapi harus setipis mungkin. Tahu bedanya iris dan sayat? Anda udah bisa membayangkan irisan dan penyayatan. Priscilla Cita Kirana bisa membayangkan beda diiris dan disayat? Kalau diiris setahu saya motongnya itu kayak berdiri gimana ya? Itu menghasilkan penampang apa? Ada 2 penampang kan? Lintang dan membujur. Itu lintang kalau nggak salah. Lintang. Kalau disayat? Kalau disayat itu yang bujur. Iya, udah paham berarti. Jadi bisa diiris atau disayat. Dua-duanya syaratnya sama, harus tipis, setipis mungkin sehingga Anda bisa mengamatinya. Sehingga itu ya mungkin kelemahan preparat segar itu cukup susah kita mendapatkan irisan yang setipis mungkin. Sehingga kalau Anda memang butuh tipis, Anda harus menggunakan preparat permanen sehingga bisa diiris dengan mikrotom. Ya, dengan penampang tertentu dengan ketebalan 10-12 mikron kebayangnya. Irisan dilakukan setipis mungkin sehingga irisannya terlihat transparan. Karena begitu transparan kita akan mudah mengamati bagian-bagian jaringan atau sel. Terutama bagian jaringan ya, kalau sel agak cukup susah kalau dengan mikroskop cahaya.
Kalau mau mengamati sel dengan sampai ke organel itu mungkin dengan mikroskop elektron yang transmisi atau TEM, transmisi elektron mikroskop. Irisan yang tebal akan menghambat cahaya dalam menembus bagian-bagian penyusun sel, gitu ya. Sehingga kita membutuhkan sangat tipis. Secara ideal, teknik preparasi segar harus menghasilkan irisan tipis sehingga terjadi deviasi minimum objek seperti waktu hidup dan terjadi batas-batas yang tegas antara organel-organel sel. Ini kalau mau melihat organel sel tidak bisa dengan preparat segar ya. Kalau dengan preparat segar kita hanya bisa melihat mungkin inti sel, tapi kita tidak bisa melihat kromosom. Kromosom itu jika nanti Anda mau mengamati dengan metode yang lain seperti squash atau pencet, itu bisa mengamati kromosom. Kloroplas itu paling pol kita bisa mengamati kloroplas ya dengan preparat segar. Jadi melihat organel yang bisa kita lihat inti dan kloroplas. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jaringan atau organ harus segera dilakukan pengirisan dan diamati secepatnya untuk menghindari pengkarutan sel dan penguapan medium. Jadi itu ya, karena agar kita mendapatkan kondisi sampel seperti yang kita inginkan, itu makanya kita harus segera melakukan pengirisan dan pengamatan. Karena mediumnya hanya air sehingga dia akan mudah menguap. Kalau mediumnya menguap pasti jaringan atau organ tipis yang kita peroleh tadi akan mengalami pengerutan sehingga kondisinya tidak akan seperti semula. Kemudian mau ngomong apa nih? Ini bahan segar langsung diamati di bawah mikroskop seperti tadi. Dengan sediaan segar ini kita dapat mengamati bagian alamiah sediaan, misalnya warna, bentuk, jumlah, jenis komponen penyusun jaringan. Jadi kita bisa melihat warna kloroplas ya. Warna kloroplas itu hijau. Itu kita bisa langsung melihat warna aslinya. Warna yang lain mungkin transparan ya. Bentuk, kita bisa melihat bentuk sel, bentuk stomata, bentuk epidermis, kita bisa lihat langsung di situ. Jumlahnya seperti tadi kita bisa hitung. Yang biasa digunakan kita menghitung jumlah stomatanya itu berapa sehingga kita bisa mendapatkan indeks stomata misalnya, atau jumlah sel-sel yang lain dalam satu bidang pandang. Kita bisa melihat menghitung indeks palisade misalnya. Untuk daun kita bisa melihat ada rumusnya tertentu. Nanti Anda akan diajari setelah UTS. Ya. Jadi ini cara bagaimana untuk kita bisa melihat stomata atau palisade tersebut. Nanti sehingga kita bisa menghitungnya untuk parameter penelitian kita. Jenis komponen penyusun jaringan, misalnya stomata itu terdiri dari apa aja? Jaringan penutup, atau porusnya, atau jaringan tetangganya, bentuknya seperti apa, dia masuk tipe yang apa, itu kita bisa amati dengan preparat segar. Atau kalau kita mendapatkan penampang lintangnya, kalau stomata tadi kan penampang membujur. Kalau penampang lintang kita bisa melihat epidermisnya yang paling luar, bagian paling luar itu epidermis. Atau kita bisa melihat kutikulanya di luar epidermis, itu yang paling luar berhadapan dengan udara luar itu kutikula, terus epidermis. Anda bisa menghitung ada berapa lapis epidermis, satu lapis biasanya. Atau bentuk sel epidermis itu bagaimana? Pasti bentuk sel epidermis itu akan berbeda dengan sel palisade atau sel yang kayak pagar itu ya. Atau sel bunga karang itu akan berbeda. Anda juga bisa melihat berkas pengangkut. Pembuatan sediaan segar ini sangatlah mudah dan praktis. Karena ini pekerjaan teknisnya, sehingga kalau Anda pengalaman nanti Anda akan mudah mendapatkan jaringan yang tipis. Sehingga
mungkin seorang teknisi yang terbiasa mengerjakan pekerjaan ini akan lebih pintar ya daripada yang kita yang baru pertama kali membuat preparat segar, karena ini kayak kebiasaan ya, kebiasaan untuk membuat preparat segar atau preparat yang tipis. Kelemahannya dari preparat segar ini mudah rusak. Dan kontras antara bagian atau kontras atau perbedaan bagian satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu nyata karena belum kita beri pewarnaan ya. Sehingga mungkin agak sulit membedakan. Tapi ada juga preparat segar yang sudah diberi pewarnaan seperti yang pada asistensi praktikum kemarin ya, sehingga kita bisa mendapatkan satu warna atau beberapa warna pada preparat kita. Preparat irisan bebas atau non-embedding merupakan preparat irisan yang dibuat secara langsung tanpa melakukan penyelubungan terlebih dahulu. Jadi yang embedding itu, embed itu diikat ya. Embedding itu artinya diikat di parafin atau resin. Sehingga kalau segar itu kan tidak melibatkan parafin atau tidak melibatkan zat kimia untuk mengikat atau mengembed. Sehingga ini disebut irisan bebas. Jadi dibuat secara langsung tanpa diselubungi apapun, baik diselubungi parafin atau resin. Jadi nanti cara membuatnya biasanya dengan bantuan ya. Jaringan dipotong melintang beberapa kali dengan cepat, seperti kemarin Anda sudah melihat videonya, paralel dan sedekat, paralel dan tipis-tipis ya, sehingga Anda mendapatkan irisan yang tipis. Bisa juga dengan bantuan ya, misalnya ini. Atau ada yang bantuannya ini ya. Ini bisa dengan gabus. Kalau dulu Anda kecil, zaman sekarang Anda mungkin nggak tahu ya. Daleman dari batang singkong itu kan ada yang kayak gabus gitu. Atau bisa juga dengan wortel. Jadi wortel ini misalnya ini wortel, Anda iris tipis gitu ya. Kemudian Anda sisipkan daun di sini, potongan daun di sini, sehingga kemudian Anda bisa menyayatnya dengan tipis, dengan bantuan tadi itu ya, wortel atau gabus yang suka styrofoam gitu, itu juga bisa. Sehingga akan lebih mudah dalam kita mendapatkan hasil yang tipis. Ini seperti tadi, bisa potongan melintang atau transfer atau membujur atau radial. Ini ya, ini yang membujur, ini yang melintang. Ini hasil sayatan melintang, ini hasil sayatan membujur. Radial atau tangan sial ya, tergantung kita membujurnya lewat bagian yang pinggir apa langsung memotong ke bagian yang tengah gitu ya. Ini hampir sama ya, antara tadi udah paham ya, antara membujur dan melintang. Ini ini dengan bantuan ini melintang ya, kalau seperti ini melintang, jadi sampel potongan daun kita sisipkan di wortel misalnya, kemudian kita iris tipis mungkin, kemudian kita letakkan di gelas benda dengan bantuan pinset ya atau jarum, kemudian kita tetesi air karena medianya air sehingga dia tidak segar. Ini harus secepat mungkin ya, karena irisan tipis kalau tidak segera dikasih air dia akan mengkerut. Kemudian ditutup dengan gelas penutup
dengan hati-hati sehingga tidak ada gelembung udaranya. Kemudian kalau ada air yang berceceran di bagian gelas benda di luar gelas penutup, itu kita bersihkan, kemudian kita amati. Seperti ini ya, kita beri irisan tipis, kemudian diberi air, diberi gelas penutup, dan kita amati. Kita bisa membedakan mana yang epidermis, mana yang palisade, mana yang bunga karang ya, dan mana yang berkas pengangkut. Mungkin kita juga bisa melihat stomata tapi secara melintang ya. Di bagian epidermis kita biasanya bisa melihat stomata, atau kita bisa melihat modifikasi dari epidermis. Contohnya adalah apa ya namanya, lupa saya, rambut. Kok saya lupa tiba-tiba ya. Di bagian ada modifikasi epidermis, lupa saya namanya, tiba-tiba hilang dari pikiran. Apa? Trikoma. Trikoma ya. Trikoma, benar. Kita bisa melihat trikoma di sini. Nah, ini ya biasanya derivat epidermis itu salah satunya adalah trikoma, baik trikoma yang glanduler atau trikoma yang nggak ada glandulernya, sehingga nanti kalau Anda misalnya penelitian mengenai metabolit sekunder, itu preparat anatomi itu bisa menjadi pendukung dari penelitian Anda, karena Anda misalnya dari suatu tanaman Anda ini loh yang berkhasiat obat di tanaman A itu ternyata metabolit sekunder ini misalnya. Atau misalnya minyak atsiri ya. Minyak atsiri itu kan yang sering kita baui ya di suatu tanaman, misalnya lalapan kemangi itu ya. Kemangi itu kan ada aroma tertentu. Lah itu biasanya itu suatu minyak atsiri. Lah kita penasaran di mana sih letak minyak atsiri itu di organ daun? Benar nggak dia ada di organ daun, atau malah ternyata dia di organ yang lain, batang atau akar. Rasa penasaran Anda kemudian saya pengen lihat lah di mana kira-kira letaknya. Itu mungkin dengan preparat segar itu mungkin ada preparat tertentu ya yang sehingga kita bisa mendeteksi letak minyak atsirinya. Tapi dengan preparat segar mungkin kita bisa melihat dengan sederhana dia ada di mana sih. Ada di trikoma enggak? Ada trikoma glanduler enggak dari tanaman atau daun kita yang menjadi objek penelitian? Kita bikin preparat segar aja dulu. Kemudian kita lihat di epidermisnya ada trikomanya enggak, Anda pelajari trikoma yang glanduler itu seperti apa, trikoma yang biasa itu seperti apa. Tuh ya, itu yang secara sederhana bisa kita deteksi. Ternyata banyak berada di daun. Sehingga kalau kita mau itu bisa menjadi pendukung hasil yang kita akan ekstraksi untuk mendapatkan minyak atsiri itu daunnya. Pantas kita dapat banyak gitu ya. Tapi kalau kita mendapatkan dari daun kok sedikit berarti dia berada di mana gitu. Atau dia berada di sel apa, itu bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Kemudian ini cara menutupnya ya, agar tidak terbentuk gelembung udara. Jadi misalnya ini preparatnya sudah diberi air, diletakkan dengan hati-hati dengan pinset yang runcing, kemudian gelas penutupnya ditutup juga dengan hati-hati sehingga tidak terbentuk gelembung udara. Karena nanti kalau ada gelembung udara kita amati yang kita kelihatan terlebih dulu gelembung udaranya ya. Ini juga bisa kita iris tipis, atau justru ini disayat seperti ini ya, sehingga tidak ada warna hijau sama sekali. Jadi kita hanya mendapatkan epidermisnya, sehingga tidak tertutup jaringan yang lain, sehingga bisa kita amati seperti ini. Kita bisa melihat stomatanya,
kita bisa melihat tipe stomatanya itu apa dengan mempelajari literatur ya. Kalau nggak mempelajari kita nggak tahu tipe, ada berapa macam tipe stomata, yang kita amati itu tipe yang mana. Terus dari stomata ini kita juga bisa melihat kloroplas juga, cukup banyak kloroplas di stomata itu. Jadi itu mengenai preparat segar. Paham ya mengenai preparat segar? Insyaallah. Paham ya udah. Sekarang kemudian ke preparat semi permanen. Waktunya begitu kejar-kejaran nih. Tinggal 10.20, ini udah 10 tuh lebih 7. Preparat semi permanen itu adalah preparat yang keawetannya hanya beberapa bulan saja. Kalau tadi 1 sampai 4 minggu ya. Jadi kita nggak tahu yang pastinya, mungkin akan berbeda-beda tergantung pengawet yang kita gunakan apa. Preparat ini biasanya diawetkan dengan menggunakan zat kimia yang tidak mudah menguap. Tujuannya untuk apa? Untuk memperpanjang ketahanan preparat yang sedang diamati sehingga kita tidak perlu membuat setiap hari ya. Jadi kita awetkan. Jadi misalnya hari ini tidak selesai diamati, kita masih bisa mengamatinya besok atau besoknya lagi. Atau bisa kita simpan. Jadi kalau kita masih, datanya kok masih kurang, kita bisa amati lagi gitu ya. Kalau preparat segar tidak bisa kita simpan lagi. Tujuannya sebenarnya itu. Sehingga proses pengamatan terhadap preparat yang bersangkutan dapat ditunda untuk sementara waktu. Jadi misalnya hari itu kita hanya membuat preparat semua, dari semua perlakuan kita buat hari itu. Karena pasti waktunya udah habis ya, karena atau kalau perlakuan kita banyak, hanya bisa mengamati hari itu, tidak sempat mengamati hari itu, sehingga kita beri pengawet di situ, sehingga menjadi preparat semi permanen. Kita bisa menunda pengamatannya, tapi tidak bisa menunda terlalu lama ya. Kalau preparat permanen kita bisa kapanpun menunda cukup lama, tapi ini mungkin hanya dalam hitungan minggu atau bulannya pun 2 atau 3 bulan gitu ya. Prosedur pembuatannya, objek yang dibuat, preparat diletakkan di atas gelas objek seperti tadi, namun tidak langsung diamati, melainkan terlebih dahulu dibawa ke medium penyimpan sementara yang sekaligus juga merupakan medium pengamatan. Kemudian ditutup dengan gelas penutup untuk mengurangi laju penguapan dan dilanjutkan dengan proses penyegelan dengan mengoleskan kutek. Jadi kutek itu bisa jadi segel ya, karena terus kutek itu tadi mengering, bisa menyegel gelas penutup dan gelas bandanya. Mengoleskan kutek pada keempat sisi gelas penutup atau membubuhkan parafin cair di sekeliling medium pengamatan pada saat penutupan preparat. Setelah itu baru diamati menggunakan mikroskop untuk dianalisis. Ya, tapi ini kuteknya yang jernih ya, jangan kutek berwarna. Itu mengenai semi permanen. Metode semi permanen ini slide-nya udah berpindah ya ke preparat semi permanen. Sudah, Bu. Oke. Nah, metode semi permanen adalah salah satu metode pembuatan preparat di mana hasilnya kurang begitu awet untuk disimpan. Jadi lebih awet, jadi awetnya tengah ya. Lebih awet dibanding preparat segar, tapi tidak seawet preparat yang permanen. Organ-organ yang dapat dibuat dengan metode ini antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Semuanya ya, artinya semuanya bisa dibuat preparat semi permanen asal kita bisa mengirisnya dengan tipis. Irisannya bisa melintang atau membujur seperti tadi sudah diterangkan. Syaratnya satu, tipis. Pisau atau silet yang dipakai untuk mengiris harus tajam atau baru. Jadi kalau nanti Anda mau membuat preparat itu ya pasti kita harus membeli silet yang baru ya, agar
tajam sehingga kita mendapatkan yang irisan yang tipis. Waktu yang diperlukan atau lama pembuatannya akan relatif cepat ya dibandingkan kalau permanen. Kebayang kayak kemarin tahapnya permanen itu cukup panjang sehingga tidak bisa dalam sehari kalau permanen. Kalau semi permanen ini masih bisa sehari. Untuk memperoleh irisan yang tipis secara mudah sering digunakan alat bantu seperti yang tadi saya terangkan. Bisa empulur batang atau yang tadi saya bilang lapisan dalam batang ubi kayu ya atau singkong. Itu bisa, atau yang saya sebut gabus tadi ya, atau umbi wortel segar diiris, terus kita sisipkan preparat kita di situ sehingga kita mudah memegangi preparat, kita mudah memegangi sampel sehingga kita akan mendapatkan irisan yang lebih tipis. Hasil yang transparan menunjukkan bahwa irisan tersebut relatif sudah tipis atau selapisal. Susah juga ya mendapatkan selapisal, tapi kalau kita sudah terbiasa, kita akan bisa mendapatkan irisan yang tipis. Preparat semi permanen adalah preparat yang keawetannya hanya sampai beberapa bulan saja, diulang-ulang ya. Diawetkan dengan menggunakan beberapa macam zat kimia, tujuannya adalah untuk dapat memperpanjang ketahanan preparat yang sedang kita amati sehingga pengamatan suatu preparat yang bersangkutan dapat ditunda untuk sementara waktu. Jadi itu ya, bisa kita tunda, tidak harus kita amati pada hari itu. Tidak seperti preparat segar yang harus diamati pada hari itu. Tapi kita tidak bisa menunda terlalu lama. Seperti tadi ini yang saya maksud, wortel diiris seperti ini, kemudian daunnya kita sisipkan, kemudian kita iris tipis. Atau ini ya gabus tadi atau empulur dari batang tanaman, jadi bagian tengah suatu batang tanaman, kemudian bisa kita sisipi sampel kita untuk diiris. Ya, ini silatnya ini ya. Ketajaman yang paling tinggi itu adalah silet dengan merek Gillette ini ya, Silet Gold ini. Dan ini sudah agak susah dicari di toko-toko ya. Enggak kayak dulu agak mudah, sekarang agak susah untuk, karena merek lain tidak setajam ini ya, setajam silet gitu ya. Kemudian ini alat-alat bantu yang bisa digunakan, bisa wortel atau batang atau gabus tadi. Jadi ini tahap-tahapnya, bahan daun dipotong 1 cm persegi ya, jadi kayak kotak gitu, enggak daun utuh tapi kita potong dulu agar lebih mudah disisipkan ke empulur batang ketela pohon ini ya. Bahan dijepit menggunakan empulur batang ketela pohon atau umbi wortel segar, lalu diiris setipis mungkin dengan silet, kemudian buat irisan berkali-kali ya sehingga mendapatkan irisan yang paling tipis atau yang transparan. Kemudian menggunakan kuas, irisan ditampung dalam petri dish yang berisi alkohol 70%, ini untuk fiksasi ya, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Makanya dia agak awet karena difiksasi dulu dengan alkohol 70% selama 15 menit. Ini mungkin agak bervariasi juga ya waktunya. Selanjutnya irisan tersebut dipindah ke larutan safranin 1%. Masih ingat safranin kemarin tujuannya untuk apa? Dia zat apa? Ada yang ingat safranin itu zat apa? Pewarna ya. Warna apa biasanya? Safranin. Merah, Bu. Merah. Ya, jadi dia warna merah ya. Diberi safranin 1% dalam air. Jadi kenapa diberi ini, kadang-kadang mungkin nanti campurannya bukan air ya, sehingga yang kita gunakan untuk mengencerkan adalah air atau aquades ya.
Biasanya kalau kita bekerja dengan mikroteknik tumbuhan, kita gunakan aquades ya, bukan air sumur. Jadi nanti ini sangat penting Anda mempelajari hitungan-hitungan mengenai pengenceran, yaitu ada di mata kuliah kimia. Tapi itu penting karena Anda akan menghadapi ini ya, 70%, 1%. Jadi Anda harus tahu bagaimana cara menghitungnya, jangan sampai salah. Selanjutnya irisan tipis tersebut dipindah ke dalam air untuk dicuci sehingga safraninnya enggak ndemblok itu apa ya? Enggak kuat banget warna safraninnya. Karena kemudian dilarutkan lagi ya dengan air, tapi harapannya ada safranin yang sudah terikat di dalam organel-organel atau jaringan-jaringannya. Kemudian irisan diambil lalu ditaruh di atas gelas benda. Kemudian ditutup ya dengan gelas penutup, baru bagian tepinya dibersihkan ya. Ini belum ya. Ditetesi dulu dengan gliserin, jadi jangan langsung dengan gelas penutup. Karena gliserin ini sebagai pengawetnya ya. Diletakkan di gelas benda, kemudian dikeringkan ya tepi-tepinya agar enggak tercampur dengan gliserin. Jadi hanya ada sampelnya, irisan tipis sampel, kemudian bagian tepinya udah kering, diberi gliserin karena ini pengawetnya adalah gliserin. Selain difiksasi alkohol 70% tadi ya. Kemudian diberi gelas penutup dan diberi label. Atau kalau tadi pinggirnya mau dikasih kitek ya, bisa. Jadi lebih awet lagi. Atau enggak lepas-lepas ya gelas penutupnya. Kemudian diberi label, penting ya. Jangan lupa itu diberi label, itu spesies apa, bahannya apa, dari daun kah, dari batang atau dari akar, atau dari bunga, buah, biji. Dan dia potongan apa, penampang melintang, dia penampang melintang atau membujur, kapan dibuat ya. Jadi apalagi semi permanen, sehingga kita harus segera diamati. Jadi kita tahu tanggal pembuatannya atau diberi nama, ini punya siapa. Sehingga kalau tercecer mudah kita mengembalikannya. Jadi ini tadi irisan tipisnya ditaruh di alkohol 70%. Kemudian ini yang diberi safranin ya, merah. Kemudian dicuci lagi. Kenapa langsung pindah ke sini ya? Ini ya. Kemudian diberi ditaruh di ini ya, ditaruh di gelas benda. Kemudian kita hilangkan pinggiran apa? Mungkin alkoholnya tadi ya atau safraninnya tadi. Kemudian kita beri gliserin, kita tutup dan pinggirnya dikasih kitek agar terikat ya. Kemudian diberi label. Label ini spesies apa, organ apa, melintang atau membujur. Kemudian kapan dibuat sama nama pemiliknya gitu ya. Jadi informatif. Ini penutupan dengan cover gelas tadi ya. Ini yang kita hasilkan, ini bila diberi pewarna safranin ya. Ini penampang melintang nih, penampang lintang batang. Jadi penamaannya jelas, ini lintang atau membujur, organ apa dan spesies apa. Sehingga kita bisa mengamatinya. Nah, kita akan berpindah ke, tinggal 2 menit ya, kita berpindah ke yang sebentar, mana ya? Kok tidak ada? Sebentar. Oh, ini. Bentar, Mbak.
Sekarang preparat permanen. Waktunya sudah habis, kejar-kejaran sama waktunya. Ini mungkin secara singkat, preparat permanen itu ada 2 jenis ya. Ada yang preparat permanen 1 dan 2. Yang permanen 2 nanti akan dijelaskan setelah UTS. Permanen 1 itu ada Wolmon, maserasi, dan polen. Wolmon itu apabila kita mau mengamati preparat itu secara utuh, namanya utuh. Maserasi itu kalau kita mau mengamati sel tapi misalnya biasanya yang kita amati itu berkas pengangkut ya. Tapi secara membujur, tapi secara utuh. Kita ingin melihat trakeit misalnya, trakea, tapi secara utuh. Kita bisa menggunakan maserasi dan kita bisa mengamati polen. Ini kalau di lab tumbuhan yang ahli polen itu Pak Agung Swasya, dia penelitiannya mengenai polen. Waktunya habis. Ini preparat permanen, ini bisa awet sampai beberapa tahun. Tujuannya untuk menyediakan objek yang lebih awet lagi sehingga kita bisa mempunyai preparat tersebut lebih lama, kita bisa menunda kapan kita mengamatinya. Secara umum prosedur pembuatan preparat permanen ini melalui tahapan fiksasi, pencucian, dehidrasi seperti yang kemarin saya terangkan ya. Dehidrasi itu menghilangkan airnya, bisa disisipi dengan pewarnaan di situ. Dehidrasi itu dengan memberikan alkohol ya, sehingga alkoholnya itu akan mendesak airnya. Tahap selanjutnya adalah kita membuang alkoholnya atau dealkoholisasi. Kemudian kita mounting atau kita tutup. Kemudian yang penting-penting saja ya. Jadi ini ada yang 3 jenis tadi ya, Wolmon. Wolmon itu biasanya untuk ini spesimen yang sering dibuat preparat dengan metode ini adalah algae, fungi, jadi tanaman tapi yang biasanya ukurannya kecil-kecil, lumut ya, bryophyta, lumut, paku tapi yang kecil, irisan tipis epidermis atau batang, dan polen. Wolmon ini contohnya ini ya, ini lumut ya. Biasanya kalau kita penelitian dengan lumut, kita melihat semua organnya atau Wolmon tadi ya, semua organ kita amati. Metodenya ada ini ya, glycerin silol dengan spesimen Spirogyra. Misalnya kita mau membuat preparat Spirogyra dengan glycerin silol. Kita fiksasi dulu. Kemarin ya fiksasi itu ada yang tunggal, ada yang campuran. Contohnya ini yang campuran, asam kromat dan asam astat, kemudian dicuci dengan aquades banyak 3 kali, kemudian diberi warna fast green. Fast green itu salah satu pewarna untuk warna hijau. Ya, selama 24 jam. Jadi kebayang ini tidak bisa sehari membuatnya ya, preparat permanen. Kemudian kita buang airnya, kita dehidrasi. Kok malah ini salah ya, biasanya ini pakai alkohol harusnya ya. Kemudian kita beri gliserin sebagai pengawetnya. Kemudian dealkoholisasi atau kita buang alkoholnya. Kenapa dealkoholisasi, malah dikasih alkohol ya. Kemudian kita mounting ya, ini dealkoholisasinya. Ini tadi pemberian alkohol ya, pemberian atau dehidrasi ini. Dehidrasi itu mengusir aquades dengan alkohol. Kemudian ini dealkoholisasinya, mengusir alkohol dengan silol. Sehingga perbandingannya 9:1.
bertahap ya, 9876 ini juga bertahap naiknya. Alkoholnya bertahap turun konsentrasinya, silol bertahap naik konsentrasinya per 10 menit. Sampai akhirnya silol semua, kemudian dimounting atau ditutup. Kemudian diberi pengawet ini ya, Canada balsam. Ini pengawetnya sehingga dia menjadi lebih awet, kemudian dikeringkan dengan hot plate, kemudian ditutup ya, dan diberi label. Itu ya, itu contoh yang Walmont. Kalau contoh yang maserasi, kita biasanya maserasi itu melihat yang ini ya. Nah, kita ini biasanya berada di berkas pengangkut, kita melihat jaringan sel yang berada di jaringan pengangkut, tapi secara bukan melintang tapi membujur. Sehingga agar mendapatkan preparat seperti ini kita harus menguraikan sel-selnya itu. Sehingga sel itu kan diikat oleh ini ya. Nih. Sel itu diikat oleh ini sel yang satu dengan sel yang lain itu ada lamela tengah. Sehingga kita menghilangkan lamela tengah ya. Pada proses ini kita menghilangkan lamela tengah atau pektin dengan zat-zat kimia. Ini salah satu teknik pembuatan preparat yang digunakan untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Prinsip kerjanya adalah dengan memutuskan lamela tengah, seperti yang tadi ya. Sehingga satu sel dengan satu sel yang lain tidak saling berikatan, tapi dia akan bercerai-berai. Karena lamela tengahnya kita hilangkan. Nih, dengan cara apa menghilangkannya? Dengan KOH ini ya. Ini yang membedakan dengan yang lain ya. Seperti tadi dipotong, direbus dengan air, kemudian direbus dengan KOH. KOH-nya ini yang akan mencerai-beraikan lamela tengahnya. Kemudian diberi pewarna safranin, dicuci, kemudian dehidrasi dengan alkohol, kemudian dealkoholisasi dengan silol, kemudian baru selnya dipisah-pisahkan ya. Biasanya gelas penutup kita beri organ atau sampel kita, sampel yang masih berupa organ yang sudah melalui proses ini, kemudian diberi gelas penutup, kemudian kita ini ya, bahan diambil, ditaruh di atas gelas benda, lalu dipisah-pisahkan dengan jarum preparat. Kita pisah-pisahkan ya, karena sudah dihilangkan lamela tengahnya, sehingga kita akan lebih mudah memisahkan sel tapi dalam bentuk yang preparat membujur tadi. Kemudian diberikan Canada balsam agar lebih awet, ditutup dengan gelas penutup. Sehingga kita mendapatkan sel yang seperti ini, sel utuh. Sehingga kita bisa mengamati trakea, serabut trakeit ini biasanya berada di berkas pengangkut. Yang terakhir adalah preparat polen. Kita bisa melihat bentuk dan ukuran polen. Sehingga kita bisa melihat tipe polen, jumlahnya, ini ya. Ini bentuk polen sungguh indah ya. Bentuk polen itu berada di mana? Ada yang tahu polen berada di mana? Ada yang tahu? Dinsa, polen ada di mana? Polen itu berada di bunga, Bu. Bagian apanya? Bagian apa dari bunga? Stamen, Bu. Ya, stamen. Stamen itu jantan apa betina? Berarti polen ada di jantan apa betina?
Jantan, Ibu. Ya, di jantan ya. Jadi itu ya. Kalau kita mau mengamati polen, jadi kita harus mengambil serbuk sarinya ya. Serbuk sarinya kita proses. Ya, kita proses dengan kita fiksasi dulu. Ini fiksatifnya AAG itu campuran ya, nggak hanya fiksatif tunggal. Kemudian karena polen itu ringan sehingga kita pada saat kita pada saat kita mengganti bahan kimianya, kita harus sentrifuge dulu. Sehingga polennya bisa mengendap di tabung reaksi sehingga kita bisa mengganti-gantinya. Karena kemudian fiksatifnya kita ganti dengan H2SO4. Lah H2SO4 ini pekat seperti yang saya jelaskan kemarin ya, karena polen itu sangat dilindungi oleh lapisan-lapisan yang kuat sehingga kita harus menggunakan asam yang kuat untuk menghilangkan lapisan-lapisannya sehingga kita bisa melihat polen atau mendapatkan polen seperti bentuk yang tadi. Kemudian selalu setiap kita mau mengganti zat kimianya kita sentrifuge ya agar polennya mengendap dan bahan kimianya bisa kita buang. Kemudian diberi pewarna, kemudian diberi pengawet tadi ya, glycerin jelly atau Canada balsam atau entelan. Entelan itu nama lain Canada balsam. Kemudian polen yang sudah berada di Canada balsam tadi diteteskan di gelas benda, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Baru pinggirannya kita ikat dengan kitek. Kemudian kita beri label sehingga kita mendapatkan gambar polen yang indah-indah ini ya. Sehingga kita bisa mendeteksi misalnya polen dari tanaman A itu seperti apa, polen dari tanaman B seperti apa. Kita juga bisa misalnya tanaman yang tumbuh beratus-ratus tahun yang lalu bisa kita lihat dari polennya karena polen ini sangat terawetkan. Karena polen sangat dilindungi oleh lapisan-lapisan sehingga polen ini awet sehingga apabila kita mendapatkan sampel tanah dari kedalaman tertentu kita bisa melihat umur polen atau umur lapisan tanah itu berapa sehingga kita melihat tanaman apa sih yang tumbuh dari zaman dulu, dari tahun-tahun yang dulu kita lihat polennya. Gitu ya, dari itu mengenai Woolmont, maserasi dan polen. Maaf saya menerangkannya dengan cepat. Paham dengan apa yang saya terangkan atau ada yang ditanyakan? Ibu, Ya. mohon maaf Bu. Saya Maria Salva izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Mengenai teknik. Mengenai apa? Tadi saya sekilas membaca teknik maserasi Ibu. Ya. Silakan. Tadi di PPT saya, ya Ibu, tadi di PPT saya sekilas membaca kalau teknik maserasi itu banyak penelitian yang menggunakannya untuk mengekstrak zat-zat seperti itu, Bu. Itu kaitannya bagaimana ya, Ibu? Terima kasih, Ibu. Agak putus setelah mengekstrak zat-zat tadi, saya nggak menangkap pertanyaannya. Nah, itu kalau Ibu, apakah suara saya sudah lebih jelas, Ibu? Udah jelas. Udah jelas. Jadi saya masih bingung Ibu kaitan teknik maserasinya sama penelitian yang buat ekstrak-ekstrak zatnya itu Bu. Terima kasih Bu. Oke. Jadi gini, sebenarnya maserasi itu apa? Maserasi itu memisahkan sel. Dengan cara apa? Menghilangkan lamela tengahnya. Sehingga karena lamela tengah itu yang mengikat sel satu dengan sel yang lain. Sehingga kalau kita mau melihat sel itu secara individu masing-masing, itu kita hilangkan maserasinya. Lah mungkin kalau kita mau mengekstrak sesuatu, misalnya mengekstrak metabolit sekunder ya, yang dimaksud Maria tadi. Ya, Maria.
Iya, Ibu. Oke. Jadi kalau kita mau mengekstrak metabolit sekunder, artinya metabolit sekundernya itu berada di dalam sel, ya enggak? Sehingga untuk memecah selnya itu kita harus memisah-misahkannya dulu misalnya kan, agar lebih mudah mengekstrak selnya kita pecahkan dulu sehingga jaringannya lebih lunak, selnya lebih lunak, salah satunya dengan maserasi itu. Sehingga kita dapat menembus ke dalam selnya atau kita bisa memecah selnya dan bisa mengeluarkan metabolit sekunder yang ada di dalam sel itu. Gitu ya. Biasanya metabolit sekunder itu tersimpan di vakuola misalnya. Karena kan zat-zat metabolit sekunder itu kadang-kadang tidak digunakan oleh tanaman itu sendiri. Dia hanya digunakan pada saat pertahanan diri misalnya. Ada serangan dari serangga atau serangan musim yang nggak bagus. Atau dia stres misalnya. Sehingga kalau tidak digunakan dia berada di vakuola. Sehingga kalau kita mau mengekstrak misalnya minyak atsiri tadi itu atau apa, kita harus bisa mengeluarkan metabolit sekunder itu dari dalam sel itu, gitu ya. Sehingga mungkin salah satunya itu dengan proses maserasi. Atau intinya maserasi itu menghilangkan lamela tengahnya. Sehingga satu sel satu dengan sel yang lain itu tidak saling terikat. Nanti pada saat Anda mau melakukan isolasi protoplas itu adalah bagian sel yang dihilangkan dinding selnya. Jadi sel itu hanya tersusun atas membran, tidak ada dinding selnya. Itu juga ada salah satu cara prosesnya adalah maserasi, yaitu menghilangkan lamela tengahnya sehingga sel yang satu terpisah dengan sel yang lain. Sehingga proses selanjutnya hanya tinggal menghilangkan dinding selnya sehingga kita mendapatkan protoplas. Itu kasus yang protoplas. Kalau yang mengekstrak itu artinya kita harus mengeluarkan metabolit sekunder itu dari dalam selnya. Mungkin salah satunya dengan maserasi itu ya. Mengekstrak itu artinya ya kita harus melunakkan jaringan-jaringan yang melindungi sel itu. Gitu ya Maria. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Maaf ya waktunya udah terlewat banyak. Ya, ada yang tanya? Kalau dari absen sepertinya tadi udah aman, semua udah absen. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti akan saya share ya PPT-nya ke Kormatnya. Terima kasih atas partisipasi dan responnya. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Kalau mau bertanya mungkin nanti bisa di chat WA ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, udah paham ya? Imawarti paham? Sudah cukup, Bu. Ya, Hamdi sekarang. Hamdi paham nggak Hamdi? Insya Allah, Bu. Paham ya? Udah tahu ya sekarang bedanya segar, semi permanen, permanen. Iya, Bu. Oke. Udah kalau udah paham, terima kasih atas partisipasinya karena waktunya juga udah habis. Saya tutup kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.